Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan pada akhirnya bisa ada bersama dengan saudara di tempat ini. Bersyukur karena ada gereja Gospel Center lagi menjadi rekan pelayanan bagi gereja saya yang juga Gospel Center. Kita bersama-sama membantu satu sama lain dan kita bersama-sama menggerakkan Gospel Center Movement di Indonesia. Dan bersyukur karena Grace Life juga menjadi partner untuk pelayanan saya yang lain, yaitu Grace Alone Ministry, Grami, dan Apologetika Indonesia. Jadi terima kasih untuk semua hamba Tuhan dan pengurus Grace Life di tempat ini. Nama saya, bagi yang belum kenal, nama saya adalah Yakub Trihandoko, biasa dipanggil YTH. Dan saya suka dengan singkatan itu karena banyak hamba Tuhan lebih sukses, lebih kaya dari saya, tetapi yang terhormat tetap adalah saya. Jadi gampang mengingat saya. Biasanya orang itu kalau mengingat saya yang singkatannya itu loh, terkenal apa singkatannya, sama yang kalau khotbah suka bakar emosi orang. Nah, kurang lebih itu saudara. YTH gampang sekali untuk diingat. Saya adalah gembala dari Gereja Reform Exodus Community atau REC yang ada di Surabaya dan Batam. Di Surabaya ada 5 dan yang di Batam ada 1. Kami juga mendirikan sekolah-sekolah di pedalaman untuk Unreached People Group dan bersyukur untuk semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Di kebaktian yang pertama tadi saya berbicara tentang bagaimana kita memberikan persembahan yang memperkenankan hati Tuhan, dan di dalam ibadah yang kedua ini saya mau berbicara tentang aman di bawah kedaulatan Tuhan. Dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, supaya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kuasa Injil. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, keberhargaan Kristus sebagai satu-satunya harta dalam hidup kami. Kiranya semua itu diterangkan, diberitakan dengan begitu jelas melalui pemberitaan firman. Kami sungguh berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, bisa meneduhkan hati kami, menenangkan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Saudara, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa tema kita adalah aman di bawah kedaulatan Tuhan. Aman di bawah kedaulatan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa aman tapi bukan di bawah kedaulatan Tuhan. Atau ada di antara kita yang mempercayai kedaulatan Tuhan tapi selalu merasa diri kita tidak aman. Saya adalah tipikal orang yang nomor pertama, saya tidak takut, saya tidak gentar dan seterusnya, dengan semangat perut maju pantat mundur. Tentu saja bukan itu semboyannya, pantang mundur terus, maju terus, pantang mundur. Wah, tapi saya dulu mendasarkannya bukan pada kedaulatan Tuhan. Saya tidak takut. Karena memang saya bukan tipikal orang penakut. Dalam hidup saya beberapa kata saya sengaja buang, yaitu kata menyerah, kata kalah, kata menyerah, kalah, putus asa, gagal, takut, lemah. Semuanya saya buang di dalam hidup saya karena saya mau tampil sebagai orang yang kuat. Saya mau dilihat orang sebagai orang yang tidak lemah. Tapi saya tidak mengandalkan Tuhan. Tapi ada di antara kita yang mungkin berkata, saya percaya kedaulatan Tuhan. Bahkan saudara bisa mengutip pengakuan iman Westminster bagian yang ketiga, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu sejak kekekalan, tetapi terus ada perasaan ketakutan di dalam diri kita. Maka saya ingin memulai hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang Anda sedang takutkan? Apa yang Anda sedang takutkan? Coba berhenti sebentar dan melihat diri kita. Apa yang selama ini membuat kita takut? Apakah kita sedang merasa takut atau mungkin kita sedang berada di dalam ketakutan? Saya yakin bahwa rasa takut itu wajar, tapi membiarkan diri dikuasai ketakutan adalah tidak wajar.
Kadang karena kita terbatas, kita tidak tahu masa depan, kadang perasaan takut muncul di pikiran kita. Tapi membiarkan diri dikuasai oleh ketakutan adalah sesuatu yang tidak wajar untuk anak Tuhan. Dan saya bertanya, apa yang Anda sedang takutkan? Kalau Anda sedang mengalami ketakutan apapun itu, berarti Anda membutuhkan rasa aman. Tapi mungkin kita perlu perjelas dulu apa yang dimaksud dengan rasa aman di sini. Yang saya maksud rasa aman, aman itu bukan tentang perasaan, melainkan kenyataan. Bukan tentang bagaimana, yaitu keadaan kita, melainkan siapa, yaitu Allah kita. Aman itu sekali lagi bukan tentang perasaan, melainkan kenyataan. Ada berapa banyak di antara kita yang perasaannya tertipu. Sebagai contoh misalnya, berapa banyak di antara kita yang bisa berenang? Oh ya, ada beberapa, tapi mayoritas orang ternyata tidak bisa berenang memang. Dan bagi saudara yang tidak bisa berenang, apakah saudara tahu bahwa saudara itu pasti bisa mengapung begini, blackfoot, float. Sadar nggak bahwa kita semua itu pasti bisa backfloat. Kenapa bisa backfloat? Karena lemak di dalam tubuh kita itu lebih ringan daripada air. Sehingga kita dengan diam berdiri gini aja, tidur aja pokoknya. Di air itu saudara itu tinggal tidur begini aja. Yang penting kepalanya nggak usah lihat-lihat kaki, malah tenggelam. Sudah tidur aja, nggak usah mikir KPR, nggak usah mikir cicilan dan sebagainya. Pokoknya tidur gitu aja, saudara tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena kenyataannya lemak di dalam tubuh kita itu lebih ringan daripada berat jenis air. Jadi air akan menopang tubuh kita. Jadi sekarang saudara tahu supaya bisa mengapung, tidak perlu pintar belajar renang, tidak perlu itu. Yang perlu saudara lakukan adalah perbanyak lemak. Karena kalau saudara benar-benar ototnya yang kuat, ototnya yang besar, saudara nggak bisa. Kalau tidak percaya, coba saja. Orang yang ototnya besar, masa ototnya besar, lemaknya kurang, nanti kalau dia mengapung begini, pasti tenggelam. Makanya berbahagialah orang yang banyak. Tapi walaupun saya beritahu begini, walaupun secara saintifik sudah terbukti, saya yakin pada waktu nanti kita ada di kolam renang, tetap kita tidak bisa melakukan. Karena kita merasa yang menentukan itu perasaan kita, bukan. Yang menentukan itu keadaan. Yang menentukan itu bukan bagaimana keadaan kita, tetapi siapa Allah kita. Jadi kita harus benar-benar menyadari, tidak peduli perasaan kita seperti apa, Allah berkata kita aman-aman saja. Jangan percaya pada perasaan kita karena perasaan kita seringkali menipu kita. Nah hari ini saya akan mengajarkan kepada kita bahwa kita akan aman-aman saja di dalam Tuhan. Walaupun kita berada di dalam lembah kekelaman, walaupun kita berada di dalam titik terendah di dalam hidup kita, kita aman-aman saja berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau saya sudah memberitahukan ini di depan, saudara langsung bisa menebak teks Alkitab yang mau saya bahas. Kira-kira apa? Mazmur 23. Tepat sekali kita akan membahas Kejadian 1 ayat 1 dan 2 saudara ya. Mari kita membaca teks ini bersama-sama saudara. Saya sudah memberikan warning di depan ya, memang salah satu talenta saya membakar emosi orang saudara. Karena saya tahu ada banyak orang yang sukar membakar kalori, jadi saya bantu untuk membakar emosi. Kurang lebih bisa mengurangi lemak dalam tubuh kita hampir separuh. Oke, Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca bersama-sama yang keras. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Amin. Saya mau tes dulu. Siapa di sini yang sudah jadi Kristen dan pernah mendengarkan khotbah dari Kejadian 1 ayat 1? Oke. Hanya ada 1 orang? Iya, oke. 2 orang. 3? Iya. Oke, sedikit ya. Yang pernah mendengarkan khotbah dari Kejadian 1 ayat 2. Ya, ada. Tapi jarang sekali, jarang sekali. Padahal ayat ini ada di depan ya. Ayat di depan tapi tampaknya karena ada di depan, kita itu merasa kayak sudah tahulah ayatnya cuma begitu, tutup mata aja kita hafal begitu kan. Kita merasa bahwa yang kita baca di depan paling kelihatan mata itu paling jelas.
Menurut saya tidak selalu begitu. Saya pernah bersama dengan istri saya dan anak saya dan pacarnya anak saya, itu habis olahraga kita makan di satu warung soto begitu. Lalu ada tulisan di depannya, ngamen gratis. Menurut saudara jelas nggak itu tulisannya? Ngamen gratis, artinya apa? Artinya? Coba dipikirin, karena kita sering melihat, makanya kita nggak mau mikir lebih jauh. Setelah saya makan, saya ngomong tuh sama pacarnya anak saya, tolong kamu ke kasir, terus nyanyi satu lagu. Karena ada tulisan di depan, mengamen gratis. Tapi kita langsung tahu, bukan gitu maksudnya. Tapi saya memberikan contoh ini untuk menunjukkan kepada kita, kadangkala sesuatu yang sudah terbiasa bagi kita, kita anggap kita sudah paham. Makanya saya tidak heran Kejadian 1 ayat 1 dan 2 sering terlewatkan di dalam khotbah banyak hamba Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengkhotbahkan tentang itu. Dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu diceritakan keadaan langit dan bumi sebelum Tuhan mulai menata di hari 1, 2, 3 sampai 6. Keadaannya bagaimana di ayat 2, yaitu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan sekarang pertanyaannya adalah ini. Kitab Kejadian ditulis untuk siapa? Kitab Kejadian ditulis untuk bangsa Israel. Yang menulis adalah Musa. Dan kalau lebih spesifik lagi, ini ditulis untuk bangsa Israel dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan sedang tidak menentu di padang gurun. Jadi situasi bangsa Israel yang sedang berada di padang gurun menuju Kanaan, di situ ada banyak ketidakpastian, ada godaan, ada kegagalan, ada ketakutan sepanjang perjalanan. Untuk apa mereka diberitahu bahwa Tuhan itu menjadikan langit dan bumi? Untuk apa mereka diberitahu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, sebetulnya keadaan bumi itu masih compang-camping, masih tidak beraturan sama sekali, lalu Tuhan mulai menata satu demi satu. Mungkin ada di antara kita yang keadaannya mirip dengan Kejadian 1 ayat yang kedua. Kita melihat hidup kita dan kita melihat semuanya adalah a big mess, saudara. Benar-benar kekacauan yang besar di dalam hidup kita. Di situ cuma ada kegelapan gitu kan. Sampai ada orang yang tanya, kamu bisa membaca garis tangan ya? Lumayan. Tolong baca garis tangan saya. Masa depan saya seperti apa? Dilihat. Enggak ada masa depan kamu. Karena enggak ada di garis tangannya. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu, saudara. Yang merasa bahwa rasanya enggak ada apa-apa di depan begitu kan. Masa depan itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Berapa kali ada orang yang berkata, aduh jangan mikir jauh-jauh dah. Mikir tiap hari saja saya takut. Apalagi mikir ke depan. Saya tidak tahu pada waktu saudara datang ke tempat ini. Bagaimana keadaan bisnismu, keadaan keluargamu, keadaan pernikahanmu, atau keadaan pergumulanmu yang lain. Tapi mungkin saudara mirip dengan situasinya di sini, maka firman Tuhan adalah untuk saudara. Atau mungkin keadaan saudara mirip dengan bangsa Israel yang ada di padang gurun ini. Mereka sedang berjalan dan tidak tahu berapa lama lagi mereka akan ke sana. Mereka cuma tahu satu hal, bahwa mereka akan ke sana. Tapi mereka tidak pernah tahu kapan akan sampai ke sana. Banyak ketidakpastian karena di sepanjang jalan ada godaan, ada kekhawatiran dan seterusnya. Dan saudara, kalau saudara sekali lagi berada dalam situasi seperti itu, maka firman Tuhan hari ini adalah saudara. Dan sebelum saya akan membahas lebih detail lagi, saya ingin menjelaskan dulu posisi teksnya ini supaya kita bisa memahami dengan lebih baik. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 merupakan introduksi. Bukan konklusi. Karena konklusi kisah penciptaan sudah ada di pasal 2 ayat yang keempat. Dengan kata lain begini saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan sebelum hari ke-1 sampai hari ke-6 dicatatnya di pasal 1 ayat yang kedua. Saya coba terangkan supaya kita bisa paham. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ini benar-benar pendahuluan. Tapi bumi yang sedang diciptakan Tuhan itu keadaannya masih seperti di ayat 2. Dulu saya membacanya tidak seperti itu. Dulu saya membacanya pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Itu
ringkasan, konklusi. Bagaimana ceritanya? Dimulai dengan ayat 2. Menurut saya tidak. Dimulainya dengan ayat 1. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi keadaan langit dan bumi ini masih seperti yang di ayat 2 yang fokusnya ada pada bumi. Keadaannya masih kacau, belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru nanti di hari pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan mulai menata dan mencipta. Menata dan mencipta. Coba saya terangkan dulu karena saya melihat beberapa wajah yang seolah-olah tidak percaya. Saya coba membuat saudara yakin ya. Kalau tetap tidak yakin pintu keluarnya ada di sebelah belakang sana saudara. Coba misalnya seringkali orang ditanya begini. Kapan Tuhan menciptakan darat dan lautan? Selalu jawabnya hari ketiga. Padahal kalau kita lihat hari ketiga Tuhan itu cuma berkata begini. Kiranya air yang ada di bawah berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatanlah yang kering. Yang air ini dinamakan laut, samudra, yang kering dinamakan darat. Jadi pertanyaan saya, Tuhan menciptakan laut atau Tuhan menata air? Tuhan menata air, memang Tuhan menata air. Jadi sebetulnya bukan Tuhan menciptakan darat. Darat dari ayat 2 sudah ada. Jadi darat dari ayat 2 sudah ada. Dengan demikian kalau memang semacam itu maka kita bisa menyimpulkan terang yang ada di ayat yang pertama ini adalah terang yang memang bagian dari langit dan bumi. Tapi terang ini belum berputar teratur karena belum diletakkan Tuhan di cakrawala untuk mengatur siang dan malam. Jadi benar-benar Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi masih gelap lalu Tuhan berkata jadilah terang. Berarti ada terang dari satu sumber yang kalau penafsiran saya itu adalah dari matahari tapi hanya kena di satu tempat saja. Makanya di hari pertama dikatakan yang kena sinar namanya siang, yang tidak kena namanya malam. Ini namanya terang, ini namanya kegelapan. Tapi belum berputar. Nanti di hari keempat baru Tuhan meletakkan matahari, bulan dan benda-benda penerang di cakrawala untuk mengaturnya. Intinya sebetulnya begini Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 1 itu tindakan Tuhan yang pertama. Tuhan menciptakan alam semesta, lalu kalau mau tahu keadaannya seperti apa dijelaskan di ayat yang kedua. Dan Tuhan tidak mau keadaannya tetap seperti di ayat yang kedua, lalu Tuhan mulai menata dan mencipta di hari pertama sampai hari yang ke-6. Baru hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Kurang lebih cara membacanya seperti itu. Nah kalau memang benar cara membacanya seperti itu, maka di sini kita bisa melihat kedaulatan Allah. Kita bisa melihat Allah yang berdaulat. Dan coba kita lihat dari 2 ayat tadi. Allah yang berdaulat karena Allah menciptakan segala sesuatu. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Untuk apa bangsa Israel yang ada di padang gurun diberitahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Untuk apa diberitahu? Sebetulnya itu untuk memberitahu bangsa Israel karena mereka ada godaan menyembah berhala. Maka dikatakan misalnya di Yeremia 10 ayat 11 dikatakan para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Yang membedakan Allah yang satu dari Allah yang lain adalah di dalam Alkitab mereka menciptakan langit dan bumi atau tidak. Kalau mereka tidak menciptakan langit dan bumi berarti bukan Allah. Pada zaman dulu semuanya itu menyembah banyak dewa atau dikenal dengan nama politeisme. Politeisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak, polus, theos itu artinya Allah, isme itu ideologi atau ajaran. Jadi politeisme itu artinya ideologi yang menyembah, yang mempercayai banyak Allah. Politeisme. Gampang kok untuk diingat ya. Kalau saudara pergi ke klinik sama poliklinik bedanya apa? Klinik dan poliklinik bedanya apa? Kalau saudara ke klinik ya, ada 100 dokter mata, tetap namanya klinik mata. Tapi kalau saudara pergi ke satu klinik, ada 2 dokter. Dokter mata dan dokter jantung, namanya poliklinik. Karena poli itu artinya banyak, pokoknya ingat ya,
Poli artinya banyak. Sekarang saudara paham arti kata politikus? Selain politeisme, yaitu menyembah banyak Allah, zaman dulu juga ada yang namanya henoteisme. Henoteisme itu mempercayai banyak Allah, tapi ada satu yang big boss, yang paling hebat di antara semua Allah. Makanya dinamakan henoteisme. Hen itu artinya nomor satu atau satu. Makanya ada yang dipercayai jadi big boss. Dan Tuhan berkata begini, sebetulnya di dunia ini cuma ada satu Allah saja. Karena semua yang disebut dewa ini, semua ini cuma ciptaan, bukan pencipta. Makanya disebutkan di dalam kisah penciptaan, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika melihat matahari, Tuhan seolah-olah mau berkata, itu ciptaan ya, bukan dewa. Buat apa kamu menyembah berbagai macam dewa matahari? Ketika melihat lautan, Tuhan seolah-olah mau ngomong, aku yang menciptakan lautan. Maka itu ciptaan, bukan pencipta. Tuhan adalah pencipta satu-satunya. Bagi kita kelihatannya biasa sekali. Bagi kita kelihatannya biasa sekali. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tapi bagi bangsa Israel yang ada di padang gurun, ini bukan biasa. Karena mereka dipenuhi dengan berbagai macam ajaran yang ada pada waktu itu. Politeisme, henoteisme. Dan coba saudara pikirkan, apakah tidak menarik kalau misalnya untuk setiap hal itu ada dewanya. Mau perang, wah ada dewa perang. Nanti dewa perangnya itu dibagi lagi tuh dalam mitologi kuno. Mau dewa apa? Dewa gunung atau dewa lembah atau dewa laut. Karena kalau mau menang perang itu harus mintanya spesifik gitu. Makanya zaman dulu tuh ada itu. Bukan cuma dewa perang tapi dewa gunung, dewa lembah, dewa laut. Jadi dewa perang yang spesialis di daerah-daerah itu. Ingat ya, Alkitab pernah mencatat pada waktu bangsa Israel menang perang di satu tempat, musuhnya berkata begini, mereka menang, mungkin dewanya dewa itu. Mari kita serang mereka di tempat lain. Karena mereka berpikir bahwa lebih baik tiap hal itu mesti ada dewanya sendiri-sendiri. Mau ladangnya subur, ada dewa kesuburan. Mau rahimnya subur, ada dewa kesuburan. Tapi beda dewa kesuburannya. Masing-masing kesuburan ada dewanya. Apakah enggak keren? Walaupun kalau salah minta bisa berbahaya karena bisa tertukar. Tapi paling tidak saudara, itu menggambarkan mentalitas orang pada zaman dulu. Untuk segala sesuatu ada sendiri-sendiri. Untuk segala sesuatu ada sendiri-sendiri. Dan berapa kali bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Karena semua orang berpikir seperti itu. Dan mungkin kita mau menghakimi mereka. Kok bisa sih mereka itu jatuh dalam berbagai macam penyembahan dewa ini, dewa itu dan sebagainya. Tapi kalau saudara hidup pada zaman mereka, saya meragukan banyak di antara kita yang tidak mengikuti itu. Karena sangat menarik. Dan kalau saudara cuma percaya pada satu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, saudara mungkin kelihatan sebagai dalam tanda kutip orang bodoh di tengah semua mitologi-mitologi yang berkembang begitu rupa. Kita terlihat walaupun tidak bodoh, terlihat sangat aneh sekali. Makanya Musa menulis dengan kalimat yang tegas. Pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Seolah-olah mau berkata, kamu jangan noleh ke kanan ke kiri mengikuti dewa yang lain. Karena Tuhan berdaulat, dia menciptakan langit dan bumi. Tapi kedaulatan Tuhan bukan cuma dia menciptakan langit dan bumi. Tapi dia juga mengontrol segala sesuatu. Dikatakan tadi di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara perhatikan kata melayang-layang di sana. Karena kata melayang-layang dalam bahasa Ibrani muncul 2 kali dalam tulisan Musa. Yaitu di Kejadian 1 ayat 2 di awal. Dan muncul di Ulangan 32 ayat 10 dan 11 di bagian yang terakhir. Kalau saudara membaca kitab Ulangan, saudara akan tahu pasal 33 dan 34 itu menceritakan tentang kisah hidup Musa, kematian Musa. Jadi kalau memang kisah kematian Musa itu yang menulis Yosua, sangat mungkin Musa itu menjadikan Ulangan pasal 32 sebagai bagiannya yang terakhir. Berarti di sini kita bisa melihat apa? Di awal Tuhan melayang-layang, di bagian terakhir Tuhan melayang-layang. Dan saya mau bacakan di dalam Ulangan 32 ayat 10 dan 11.
Dikatakan demikian, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, kata melayang-layang muncul di awal dan muncul di akhir. Dan bukan cuma itu, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Kata Ibrani yang dipakai di situ, bumi itu mirip dengan negeri, sama. Eretz. Eretz itu bisa bumi, bisa negeri. Dan di sini di Ulangan 32 dikatakan didapatinya dia di suatu negeri. Di suatu negeri. Di padang gurun. Jadi sama-sama ada keadaan yang tidak siap untuk didiami nih. Sama-sama ini bumi ada satu tempat yang tidak bisa didiami dan ada kekacauan di situ. Tetapi Tuhan melayang-layang. Saudara, saya bersyukur karena ayat ini mengingatkan kita Roh Allah melayang-layang apa? Di atas permukaan air. Di tengah kekacauan, mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja. Tapi sebetulnya Tuhan selalu berada di atas untuk mengontrol kita. Kita seringkali bingung mencari tangan Tuhan bekerja di mana ini, tangan Tuhan bekerja di mana. Saya nggak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Saya baru tahu satu lagu beberapa bulan yang lalu dan lagunya itu bagus sekali. Liriknya itu begini. We don't know what he is doing, but we know what he has done. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi satu hal kita tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Yang sedang dia kerjakan mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita ketika melihat kanan kiri hidup kita kelihatannya gelap, kacau semuanya. Tidak nyaman. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Tidak nyaman. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan ke depan. Berapa lama lagi? Apakah kita bisa sampai ke sana? Godaan apa lagi yang akan menimpa di tengah jalan kita? Berapa banyak di antara kita yang nanti gagal dihukum oleh Tuhan? Ada banyak pertanyaan, saudara. Dan mungkin itu hidup saya dan hidup saudara. Tapi kita diingatkan bahwa Tuhan berdaulat bukan cuma karena Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tapi karena Tuhan mengontrol segala sesuatu. Kita nggak bisa lihat tangannya bekerja di samping. Kita tidak bisa ketika kita melihat orang lain nyanyi. Kanan kiriku ada Tuhan. Kita bingung. Karena kita nggak melihat tangannya sedang bekerja. Tapi walaupun saudara nggak bisa melihat tangannya bekerja. Saudara lihatnya jangan kanan kiri terus. Coba lihat ke atas. Karena Roh Allah selalu melayang-layang di atas kekacauan hidup kita. Dan itu menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Jadi Allah berdaulat karena Dia menciptakan segala sesuatu. Allah berdaulat karena Dia mengontrol segala sesuatu. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang kedua dari khotbah saya. Dia berdaulat atas apa? Kalau tadi bukti dia berdaulat adalah menciptakan dan mengontrol. Sekarang kita akan lihat Allah itu berdaulat atas apa. Yang pertama saudara, Allah berdaulat atas kekacauan. Allah berdaulat atas kekacauan. Ayat yang kedua tadi dikatakan demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Kata bumi belum berbentuk dan kosong. Dari dulu itu membuat saya bingung. Siapa di sini yang waktu sekolah minggu membaca ayat ini terus bingung? Tidak? Pernah enggak? Membaca ayat ini dan bertanya. Saya ini dari kecil soalnya kritis. Jadi waktu saya sekolah minggu, saya bertanya kepada guru saya. Bumi belum berbentuk. Ada atau tidak? Maksudnya belum berbentuk ini apa? Selama ini kalau saudara membaca ayat ini, saudara memahaminya seperti apa? Bumi belum berbentuk, artinya belum bulat. Terus apa bentuknya? Hah? Bumi belum berbentuk. Loh nggak mungkin dong. Kalau ada bumi mesti ada bentuknya. Entah itu oval, entah trapesium, entah macam-macam.
Kalau sesuatu itu ada, mesti ada bentuknya, minimal bentuknya tidak beraturan. Tapi di sini dikatakannya belum berbentuk. Lalu ditambahin lagi, belum berbentuk dan kosong. Tapi ayatnya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lah berarti bagaimana kita bisa ngomong buminya kosong? Karena kan diselimuti oleh samudera raya kan. Jadi maksudnya kosong di situ tuh apa coba? Harus paham loh, maksudnya kosong ini apa loh. Bayangkan kalau saudara nggak paham maksudnya kosong, bayangkan ya, saudara resepsionis hotel. Terus ada orang datang, tanya, Pak ada kamar yang kosong. Oh maaf, kamar di sini semuanya terisi. Ada mebelnya, ada furniturnya semua gitu. Bisa kacau loh saudara, orang bisa emosi loh. Karena saudara nggak paham maksudnya kosong itu apa, kan gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, bumi belum berbentuk dan kosong. Ini apa artinya buminya kosong? Ya kan? Belum berbentuk aja kita nggak tahu artinya. Bumi kosong juga kita nggak tahu. Tapi jangan khawatir, jangan merasa, iya aku kok gak bisa jawab dua-duanya ya. Bumi belum berbentuk saya nggak tahu. Bumi kosong, saya juga nggak tahu. Apa sebaiknya kita bikin podcast bocah-bocah kosong aja untuk meniru yang ada di sana gitu kan? Nggak perlu sih, maafkan ya, hanya untuk yang muda-muda saja. Apa artinya? Saya dulu juga bingung nih, apa nih maksudnya ini? Ternyata kalau kita melihat ungkapan Ibrani itu, kata yang dipakai itu adalah tohu wabohu. Nah ternyata tohu wabohu itu tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Karena itu merupakan sebuah ungkapan, ekspresi yang umum yang artinya itu adalah belum siap untuk didiami manusia. Belum siap untuk didiami manusia. Dan kata ini muncul di Yesaya 45 ayat yang ke-18. Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Perhatikan itu, kata yang dipakai. Kosong bukan untuk kosong tapi untuk didiami. Jadi ketika dikatakan bumi kosong itu artinya bumi belum siap untuk didiami. Dan kata yang lain yang muncul di sini, tohu wabohu, itu juga muncul di Ulangan 32 ayat yang ke-10. Yang tadi kita baca diterjemahkannya apa? Padang gurun. Jadi tohu wabohu intinya adalah bukan bumi nggak punya bentuk, bukan bumi nggak ada isi, bukan. Artinya itu sederhana, bahwa bumi belum siap untuk didiami. Karena ada banyak kekacauan yang ada di sana. Makanya Tuhan mulai mengatur satu demi satu, satu demi satu. Tuhan hari pertama menciptakan apa? Terang. Mengapa Tuhan menciptakan terang? Terima kasih jawabannya. Yang lain? Apa artinya Tuhan menciptakan terang? Tuhan menciptakan terang karena Tuhan nanti akan melihat ciptaan-ciptaannya yang lain. Walaupun Tuhan gak perlu terang untuk melihat, tapi kita perlu terang supaya kita bisa membayangkan apa yang Tuhan lihat. Makanya hari pertama Tuhan menciptakan terang, lalu cakrawala. Cakrawala itu memisah air yang di atas dengan air yang di bawah. Nah setelah dipisah air atas dan bawah, yang ketiga air yang di bawah itu dipisahkan jadi lautan, jadi daratan. Itu hari yang ketiga. Hari yang keempat Tuhan mengurusi yang atas. Ada matahari, bulan, bintang ditaruh di sana. Kemudian setelah beres, hari kelima dia menciptakan binatang-binatang. Berikut dengan hari yang keenam menciptakan binatang dan manusia. Jadi Tuhan itu menata semuanya. Walaupun ada kekacauan, Tuhan menata satu demi satu. Dan ini dia saudara yang mau saya tekankan kepada saudara. Tuhan itu bisa tidak menciptakan bumi yang langsung hasilnya seperti hari ke-6. Bisa tidak Tuhan langsung berfirman dan hasilnya adalah right away bumi yang sudah siap didiami. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan. Tuhan itu tidak butuh proses. Tapi dia mau meletakkan dirinya di dalam sebuah proses. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sabar di dalam prosesnya. Kadangkala kita itu tidak sabar di dalam prosesnya, kepengennya dari sini langsung sampai ke sana. Bukan cuma kita tidak sabar seperti itu, tetapi kita juga tidak bisa menghargai setiap proses. Coba bandingkan dengan Tuhan. Tuhan itu ketika melihat ya, di ayat yang kedua semuanya belum siap didiami.
Tuhan berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Dan Tuhan berkata apa? Baik. Loh, Tuhan aja ngomong baik. Saya yakin kalau kita ya ngomongnya enggak. Jadilah terang. Terang itu jadi. Lalu kita semua melihat dan berkata, not bad. Karena tetap enggak bisa didiami kan. Jadi kita ngomong not bad. Hari kedua, hari ketiga Tuhan menciptakan cakrawala, darat, laut dan sebagainya. Tiap kali ada perubahan Tuhan melihat dan Tuhan berkata apa? Baik. Kita berkata lumayan. Baru kita bisa ngomong baik kalau semuanya berubah seperti yang kita mau. Kita seringkali nggak tahan dengan prosesnya, saudara. Padahal Tuhan mau kasih tahu kita, enjoying the process. Sesuatu yang baik yang muncul dari prosesnya, ucapkan terima kasih, saudara. Berapa banyak di antara kita nggak bisa bersyukur. Ada orang menikah. Biasanya mamahnya kalau masak tuh enak terus. Ini yang masak kan istrinya. Masakannya nggak enak. Terus diomongin, kamu tuh loh, kalau masak kok nggak bisa kayak mamaku ya. Mamaku kalau masak tuh enak gitu, dagingnya bisa empuk gitu. Bersyukur punya istri yang mau masak. Terus nanti istrinya masak lagi. Kamu tuh loh, masak kok asin setengah mati. Kamu mau kawin lagi dah, kok suka asin. Akhirnya istrinya pikir, ya udahlah tak kasih yang manis, dikasih manis. Marah lagi, gak ngerti, aku sama keluarga besarku diabetes semua. Mau bunuh aku terus mau kawin lagi gitu kan. Akhirnya istrinya bingung, ini asin salah, manis salah. Akhirnya dia masak gak pakai apa-apa. Tetap dimarahin. Kamu itu loh, pernikahan kita sudah hambar, makanannya jangan hambar. Gitu kan. Kenapa kita gak bisa bersyukur sih? Bersyukur. Itu ada suami gak bisa bersyukur. Makanannya istri selalu dicacatin terus gitu. Lalu dia ikut seminar keluarga dan diajarin belajar menghargai istri. Wah, lalu dia sadar, besoknya waktu makan di rumah dia puji masakannya. Dia bilang, "Mah, hari ini masakannya enak luar biasa." Istrinya berdiri gebrak meja, kurang ajar. Tiap kali aku yang masak kamu cacatin, kalau Mbak yang masak kamu puji katanya gitu. Belajar bersyukur. Nanti ada istri diomongin sama suaminya, "Mah, I love you." Bersyukur loh. Ada suami ngomong I love you, jangan bilang I love you tok. Nggak ada yang lain ya. Bener nggak sih? Bener. Kadang-kala ada orang liburan terus ngomong sama kita, aku di tempat ini ingat kamu loh. Percuma cuma ingat nggak ada oleh-olehnya. Loh bersyukurlah, diingat sama orang itu bersyukur. Kita seringkali nggak tahan sama prosesnya gitu loh saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh proses. Tapi dia memilih untuk berada di dalam proses. Untuk mengajarkan kepada kita kekacauan dalam hidup kita ini dikontrol oleh dia. Tapi bukan dalam sekejap mata Tuhan ubahkan. Karena yang lebih penting bukan mengubahkan keadaan tapi mengubahkan kita. Jalan keluar untuk persoalan kita seringkali bukan keadaan kita yang diubah, tapi diri kita yang diubah. Tuhan berdaulat atas ketakutan. Dan kalau kita tadi lihat atas kekacauan, sekarang kita melihat yang kedua adalah atas ketakutan. Saudara, di ayat yang kedua tadi dikatakan, gelap gulita menutupi samudra raya. Mengapa dikatakannya gelap gulita dan samudra raya? Kalau kita melihat di dalam kata Ibrani yang dipakai di sana, kata Ibrani itu juga seringkali muncul di dalam mitologi-mitologi kuno. Dan di dalam mitologi-mitologi kuno pada waktu itu, kata itu yaitu kata samudra dan kegelapan, terutama samudra, menggambarkan sesuatu yang paling ditakutkan oleh orang-orang kuno pada waktu itu. Mereka tuh kalau melihat laut, mereka tuh takut karena mereka percaya di situ ada monster laut, ada binatang-binatang yang gede. Di situ ada kedalaman yang tidak mungkin dipahami oleh manusia. Ketika mereka melihat kegelapan, mereka ketakutan dengan kegelapan. Itulah sebabnya banyak orang menyembah dewa matahari. Misalnya orang-orang Mesir tiap sore mereka berdoa kepada Tuhan dan mereka berkata, "Ya Dewa Ra, jangan tinggalkan kami. Dan kalau engkau tinggalkan kami, jangan lupa kembali esok pagi."
Ketakutan mereka terhadap kegelapan itu luar biasa. Dan jangan bayangkan kita sekarang ya saudara ya. Kita ini punya penemuan karena Thomas Alva Edison itu saudara. Dia menemukan listrik, makanya kita bisa mendapatkan akses kepada listrik dengan baik. Zaman dulu tidak ada sama sekali. Sehingga manusia benar-benar ketakutan dengan kegelapan, ketakutan dengan samudra yang luas. Tiap kali melihat itu, maka mereka perlu dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Nah saya tidak tahu saudara, sekali lagi apa yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan. Ketakutan dan kekacauan itu beda. Saya melihat ada orang yang hidupnya tidak kacau, tapi tetap takut. Hidupnya baik-baik saja, tapi takut dengan masa depan. Ada berapa banyak orang yang takut dengan masa depan? Ada berapa banyak orang yang takut menjadi tua? Berapa kali saya ditanya terutama para wanita ya. Pak, saya ini khawatir loh Pak, kalau tua. Loh kenapa khawatir kalau tua? Kita semua kan pasti tua. Kenapa khawatir kalau tua? Iya Pak, nanti kalau tua saya ini nanti nggak bisa kelihatan cantik gitu loh Pak. Makanya banyak orang itu bingung saudara. Sudah ada keriputnya dikit aja, aduh bingungnya setengah mati. Tarik benang sana sini dan sebagainya. Walaupun pada dirinya sendiri tarik benang itu tidak salah. Tapi kalau harga diri kita, identitas kita, rasa aman kita, keberhargaan kita diletakkan pada penampilan. Ya sudah pasti salah. Karena pada akhirnya kita semua pasti tua kok saudara. Gak peduli saudara wajahnya itu dirawat pakai skincare apapun, ke klinik kecantikan seperti apapun saudara, leher gak bisa bohong. Kalau sudah waktunya lisut-lisut perlu disetrika, ya tetap kelihatan kok saudara. Makanya beberapa orang itu bingung, aduh kelihatan gak ya keriput-keriput di leher. Bingungnya setengah mati. Kalau mau gak kelihatan dan harganya murah gampang. Tiap kali mau pergi ditarik belakang gini. Terus dikasih lakban, saudara. Kasih lakban, udah pasti beres kemana-mana itu sudah nggak kelihatan keriputnya. Banyak orang khawatir ke depan, padahal kalau ditanya hidupmu sekarang kacau nggak? Enggak. Kamu punya ini nggak? Punya. Anak mengasihi nggak? Mengasihi, tapi tetap khawatir tentang masa depannya. Kalau saudara itu hidupnya kacau, terus saudara itu khawatir, saya masih bisa paham. Karena memang kekhawatiranmu muncul dari kekacauan hidupmu. Tapi kekhawatiran tidak selalu muncul dari kekacauan. Orang yang hidupnya baik-baik saja bisa muncul kekhawatiran. Kenapa? Karena berhala saudara. Setiap kita itu punya berhala yang kalau hilang nanti kita itu merasa ketakutan. Contoh misalnya begini. Saudara itu berhalanya kontrol. Segala sesuatu saudara harus bisa kontrol dengan detail, segala sesuatu berada di bawah kontrol saudara. Tapi nanti pada waktu saudara sudah mulai tua, saudara sudah mulai sakit, jangankan mengontrol orang, jalan aja sudah nggak seberapa kuat, maka saudara akan merasa ketakutan. Kenapa? Sebetulnya yang saudara takutkan itu adalah berhalanya hilang dalam hidup saudara. Tapi you know what? Yang paling saudara butuhkan adalah kehilangan berhala. Tapi yang paling kita takutkan adalah kehilangan berhala. Berhala saya itu pengakuan, saya sering cerita dalam khotbah saya. Saya itu berhalanya pengakuan. Saya ingin kelihatan berhasil diakui orang. Achievement, goal, semuanya. Itu adalah segala-galanya buat saya. Pokoknya I'll do everything it takes. Whatever it costs. Saya harus berhasil di situ. Saudara. Makanya yang paling saya takutkan apa? Kegagalan. Yang paling saya takutkan adalah kegagalan. Karena berhala saya itu keberhasilan. Saya tidak tahu berhala saudara apa. Ada orang yang cerita kepada saya, berhala saya itu kuasa. Jadi kalau saya punya posisi, kalau saya punya status, maka saya tenang. Bahkan ada orang yang berkata, saya tidak takut mati, saya takut kehilangan posisi. Kehilangan posisi lebih menakutkan bagi dia daripada mati. Kenapa? Karena itu berhala yang dia mau kasih makan. Kalau saudara berhalanya kenyamanan, maka pada waktu saudara semakin tua, sakit ini itu dan sebagainya, maka saudara merasa hidupmu gak punya arti sama sekali. Engkau merasa lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Karena saudara telah memberi makan berhala kenyamanan di dalam hidup saudara. Maka ketika lemah, sakit-sakitan, saudara merasa hidupmu gak punya arti. Ketakutan tidak selalu muncul dari kekacauan.
tapi muncul dari berhala di dalam hati kita. Lalu apa solusinya? Injil menyediakan solusi bagi kita. Injil menyediakan perspektif bagi kita, saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Dikatakan pada mulanya adalah firman, Kristus itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kristus itu adalah sang firman yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Karena itu kita tidak perlu khawatir, saudara. Saudara yang berada di dalam Kristus, saudara tenang saja. Karena Kristus menciptakan segala sesuatu. Bukan cuma Kristus menciptakan segala sesuatu, tetapi di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, Kristus juga mengontrol segala sesuatu. Dikatakan di Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dan Dia duduk secara tenang. Kitanya aja yang gak bisa duduk tenang. Padahal kita merasa kita sudah berada di dalam Kristus. Dan Kristus yang saudara percayai bukan cuma menciptakan segala sesuatu. Tapi Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Makanya sangat tidak konsisten. Kalau ada orang yang berkata, Tuhan aku bersyukur aku ada di dalam Engkau. Tapi hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Gak bisa. Karena kalau engkau meletakkan hidupmu pada tangan Kristus yang menciptakan dan menopang segala sesuatu. Maka seharusnya saudara mendapatkan keamanan, rasa aman di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Yesus juga sebelum Dia terangkat ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kristus menjadikan surga, saudara, tempat bagi kita. Mungkin sekarang kita ini masih jauh ke sana. Mungkin kita ini seperti bangsa Israel yang ada di padang gurun, penuh dengan ketidakpastian, tapi Kristus memastikan ada tempat untuk kita di sana. Mungkin kita di sini bergumul begitu rupa, saudara, saya dan saudara, kita bergumul begitu rupa, tapi Kristus seolah-olah mau berkata, jangan khawatir. Kamu pasti akan baik-baik saja. Tuhan memastikan kita akan baik-baik saja. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang nyaman-nyaman saja. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan menjanjikan kita akan baik-baik saja. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanannya akan nyaman-nyaman saja. Yesus pernah berkata kepada muridnya, pergilah ke seberang. Lalu Dia pergi bersama muridnya pakai perahu dan Yesus tidur. Murid-muridnya bingung. Padahal seharusnya mereka enggak bingung. Karena Yesus berkata apa? Marilah kita pergi ke seberang. Yesus bukan berkata begini, marilah kita mati bersama-sama di tengah laut. Enggak. Yesus berkata marilah kita pergi ke seberang. Berarti pasti sampai ke seberang enggak? Tapi Yesus enggak pernah ngomong gini, marilah kita liburan sampai ke seberang. Tidak. Yesus cuma berkata mari kita ke seberang. Di tengah-tengahnya ada apa Yesus gak pernah janjikan. Tapi Yesus menjanjikan kita semua sampai ke seberang. Dan saya ingin menutup khotbah saya dengan mengingatkan kita. Kristus telah merengkuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Supaya kita tidak usah takut sendirian dan selalu memiliki pengharapan. Saudara, apapun ketakutanmu, Kristus rengkuh. Allah itu gak bisa takut. Tapi Allah menjadi manusia. Allah itu berkata kepada murid-muridnya ketika di Taman Getsemani, hatiku sangat sedih, takut, seperti mau mati rasanya. Yesus tidak malu untuk mengakui bahwa Dia takut, saudara. Makanya kita tidak perlu malu hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku takut. Bayangkan Kristus, saudara, sudah tahu Dia akan mati.
Sudah tahu dia akan bangkit hari ketiga. Tetap dia jujur, dia takut. Jadi gak apa-apa. Kita jujur, kita takut. Saya bayangkan ya, seandainya Kristus itu ngomong gini sama murid-muridnya. Sebentar lagi aku ditangkap. Tapi gak apa-apa. Jangan khawatir. 3 hari aku bangkit lagi. Tenang aja. Muridnya tanya, Tuhan, kamu gak takut? Takut, lemah. Kalau Yesus ngomong begitu, maka setiap kali kita takut, kita tidak bisa takut bersama Kristus. Tapi kita bersyukur kita bisa takut bersama Kristus. Karena Kristus berkata, hatiku sangat takut dan gentar. Seperti mau mati rasanya. Saudara pernah dalam posisi putus asa dan menganggap bahwa mungkin kematian lebih baik daripada kehidupan. Kalau saudara pernah putus asa begitu, Kristus merengkuh itu. Dan yang terakhir saya mau mengingatkan kita bahwa persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan oleh Kristus di kayu salib. Dan ketakutan yang terbesar yaitu maut sudah dikalahkan oleh Kristus dalam kubur yang kosong. Kalau ketakutan yang terbesar dan persoalan yang terbesar sudah dimenangkan oleh Kristus, tidak ada yang seharusnya menakutkan kita, saudara. Apa sih ketakutanmu yang belum direngkuh oleh Kristus? Mungkin engkau takut kehilangan orang yang engkau kasihi. Bukankah Kristus kehilangan Bapaknya ketika di kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang saudara takutkan? Mungkin saudara takut tua ketika saudara enggak punya kontrol apapun terhadap diri saudara. Bukankah Kristus yang punya kontrol atas alam semesta? Yang berkata, akulah dia dan semua penangkapnya jatuh. Bukankah Kristus justru melepaskan kontrolnya? Supaya dia bisa ditangkap. Atau mungkin saudara berkata, aku gak mau sakit-sakitan, aku gak mau tua karena aku gak mau kelihatan tidak berdaya. Aku gak bisa melakukan apa-apa dan itu aib di depan banyak orang kalau aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bukankah Kristus di kayu salib di depan mata banyak orang, dia kelihatan tidak berdaya sama sekali. Dia menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Sebab kalau dia menunjukkan kekuatannya, maka tidak ada di antara kita yang mendapatkan keselamatan. Keselamatan kita diperoleh ketika Kristus melepaskan kontrolnya. Ketika Kristus melepaskan kuasanya. Ketika Kristus membiarkan dirinya di dalam ketidakberdayaan. Ketika Kristus membiarkan dirinya di dalam ketakutan dan kesakitan. Disitulah muncul keselamatan kita. Maka kita tidak perlu takut dengan apapun juga. Karena whatever fear you have right now, rasa takut itu telah direngkuh oleh Kristus. Dan telah dikalahkan oleh Kristus. Mari datang kepada Tuhan dengan iman kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk merenungkan firman ini. Dan mengambil respons di hadapan Tuhan. Apa ketakutan kita yang terbesar? Ketakutan kita yang terbesar seringkali justru menunjukkan berhala yang selama ini kita beri makan. Kita takut kehilangan berhala itu. Padahal justru kita butuh untuk kehilangan berhala itu. Mari minta ampun sama Tuhan. Dan minta Roh Kudus yang menyelidiki hati kita, membuang semua berhala yang selama ini kita andalkan. Hal-hal yang selama ini kita jadikan dasar untuk bersuka cita. Hal-hal yang selama ini kita jadikan dasar untuk identitas kita. Mari kita buang semua oleh kekuatan Tuhan. Minta Roh Kudus terus menerus membongkar berhala dalam hati kita. Dan yang kedua, saya mengundang kita untuk datang di depan salib Kristus. Menyerahkan semua ketakutan kita. Dan berkata, Tuhan, persoalanku terbesar sudah Engkau bereskan di kayu salib. Ketakutanku terbesar sudah Engkau kalahkan di dalam kubur yang kosong. Aku tenang berada di dalam Engkau. Engkau menciptakan segala sesuatu. Engkau menopang segala sesuatu dengan firman-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semua ketakutan kita. Bapa di surga, seperti manusia yang lain, kami terbatas untuk tahu masa depan. Kami terbatas di dalam banyak hal. Itulah sebabnya kami seringkali mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Tapi kami tidak seperti manusia yang lain. Karena kami berada di dalam Kristus.
Kristus yang menciptakan segala sesuatu dan Kristus yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Kami tidak sama seperti manusia lain karena kami punya pengharapan. Semua ketakutan kami sudah direngkuh oleh Kristus Allah yang menjadi manusia. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Tolong kami di tengah situasi apapun. Kami dimampukan untuk percaya bahwa kami akan baik-baik saja. Selama kami menunggu apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami di depan. Kami berdoa Tuhan beri kami hati yang bersyukur untuk setiap proses yang ada. Ampuni kalau kami selama ini lebih banyak bersungut-sungut, mengomel. Karena keadaan belum seperti yang kami harapkan. Kami lupa mensyukuri perubahan-perubahan kecil yang Tuhan sedang kerjakan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terus berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.